Dalam sejarah perpolitikan tanah air, Joko Widodo dikenal fenomenal menjadi wali kota Solo 2 periode lalu akhirnya dibawa masuk ke ranah perpolitikan nasional. Bukan itu saja, dalam kurun waktu 10 tahun Joko Widodo sudah dilantik sebagai Presiden Indonesia ke-7. Apa yang dicapai oleh Joko Widodo memang terkesan mustahil, namun inilah faktanya demokrasi. Dinamisasi politik dan kemajuan teknologi telah melahirkan era baru kepemimpinan muda dan kebaruan. Figur Joko Widodo juga dianggap ampuh untuk mendulang suara bagi partai politik di pemilu 2019. Seperti apa sebenarnya magnet seorang Jokowi? Rekan saya Kevin Egan akan memaparkannya untuk Anda. Egan, silakan. Terima kasih Tasya Lutmila. Pemirsa, kenapa kemudian partai politik beramai-ramai mendukung Jokowi? Mungkin ada beberapa hasil dari lembaga survei bisa membantu kita untuk mencari jawaban tersebut. Pertama, saya akan menampilkan bagaimana dengan hasil pemilu 2014 yang lalu Jokowi memperoleh 53,15% suara dan kemudian Prabowo memperoleh 46,85% suara. Bagaimana kemudian dengan head-to-head capres pada tahun 2019 nanti? Kita lihat masih ada Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto yang mendapatkan suara pemilih yang paling banyak. Kita lihat dari sumber Indobarometer pada bulan Maret 2017, memilih Joko Widodo sebesar 50,2%, 28,8% memilih Prabowo dan kemudian 21% memilih tidak menjawab. Dari SMRC pada Mei 2017, 53,7% memilih Joko Widodo, 37,2% memilih Prabowo Subianto, 9,1% tidak menjawab. Indobarometer pada bulan Juni 2017, 36,3% memilih Joko Widodo, 31,5% memilih Prabowo Subianto. Sekarang kita lihat bagaimana dengan top of mind capres 2019. Kita lihat Jokowi teratas 31,3%, disusul oleh Prabowo 9,8%, Basuki Cahayapurnama 8,3% suara, Anies Baswedan 4,5%, dan kemudian Ridwan Kamil 3,1% suara. Ini sumber dari Indobarometer Maret 2017. Bagaimana dengan simulasi nama untuk Pilpres 2019? Kita lihat Jokowi juga teratas 49%, Prabowo 13,9%, Agus Harimurti Yudhoyono 2,4%, Sohibul Iman 2,1%, Megawati 1,8%, sumber dari Indobarometer pada bulan Maret 2017. Dan kemudian pada bulan Juni 2017, Jokowi memperoleh 35,8%, Prabowo 29,5%, Anies Baswedan 1,5%, Agus Harimurti Yudhoyono 0,60%. Prestasi Joko Widodo bisa dilihat dari tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang disurvei oleh Gallup World Poll pada bulan Juli 2017. Kita lihat Indonesia memperoleh suara tertinggi, mengalahkan sejumlah negara-negara besar seperti Swiss dan India, Jerman, Afrika Selatan, Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan bahkan juga Brazil. Indonesia memperoleh 80%. Yaitu adalah sejumlah data berkaitan dengan mengapa partai politik mungkin beramai-ramai mengusung Joko Widodo pada 2019 nanti. Saya kembalikan ke Anda, Tasya Lutmila. Baik, terima kasih Egan. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Mas Toto. Tadi kalau kita mendengarkan pemaparan survei kepercayaan publik terhadap Jokowi yang dilakukan oleh berbagai lembaga sangat tinggi. Itu juga yang mungkin kemudian menjadi faktor mengapa sejak dini parpol-parpol kemudian sudah mendukung Jokowi. Tapi kalau Anda melihatnya seberapa besar sih korelasi kepercayaan terhadap Jokowi kemudian nanti akan memperkuat elektoral masing-masing parpol yang kemudian menyatakan dukungannya saat ini? Iya, yang pertama yang harus dilihat memang menjadi kekuatan dari Jokowi bukan elektabilitas. Elektabilitas seorang incumbent pasti lebih tinggi dibanding lain, itu tidak mengagetkan. Tetapi buat incumbent, terkecuali kasus Ahok ya, itu satu-satunya sepanjang sejarah pilkada di Indonesia, ketika dia punya tingkat kepuasan publik atau approval rating tinggi, otomatis dia akan terpilih kembali. Kalau kita bicara di atas 75% dan stabil, minimal bahkan di atas 70% stabil, biasanya tanda kutip orang mengatakan incumbent tidur pun menang. Itu yang terjadi misalnya pada SBY pada saat 2009, tingkat kepuasan publiknya sempat mencapai angka paling tinggi itu sekitar 80%. Nah, itu yang menurut saya jauh lebih penting ketika Jokowi akhirnya bisa mempertahankan bagaimana tingkat kepuasan publik. Yang harus diingat 2015 sempat turun, hanya menyentuh angka sekitar 52 sampai 54%. 2016 kemudian naik
ke angka 63%, sekarang berkisar di 63 sampai 67%. Jadi bisa dikatakan cukup baik, tapi belum aman. Tapi memang daya tariknya di situ. Nah, kalau sekedar bicara mengenai elektabilitas, menurut saya bahkan sekarang bisa dikatakan belum bisa dikatakan aman. Survei Indobarometer yang terbaru misalnya mengatakan Jokowi tetap paling tinggi, tetapi Prabowo hanya selisih sekitar belasan persen. Artinya peluang buat Prabowo atau penantang lain masih terbuka. Jokowi belum mencapai angka 50% lebih. Apa yang harus dilakukan Jokowi untuk mengamankan posisinya? Nah, ini yang ingin saya katakan. Jokowi seharusnya memang posisikan diri menjadi putri cantik yang kemudian diperebutkan oleh partai, tapi jangan kemudian mendasarkan kekuatan elektoralnya dari apa yang bisa dibangun dengan para elit partai tadi. Sejarah pilkada dan pilpres kita memperlihatkan faktor mesin politik itu faktor sekunder atau tersier. Faktor utamanya faktor ketokohan. Faktor utamanya adalah kerja dari si incumbent itu sendiri begitu. Jangan kemudian terjebak dengan matematika politik. Ketika saya mendapatkan dukungan 80% partai politik, berarti suara saya misalnya 80%. Itu yang menurut saya kan tidak pernah ada logika yang terbangun di situ dalam pilkada ataupun pilpres. Jadi menurut saya Pak Jokowi tidak perlu ikut-ikut, apalagi beliau bukan ketua umum partai, beliau bahkan disebut hanya petugas partai. Ya sudah, kerja saja. Tadi Berita Satu juga sudah menyebutkan salah satu kekuatan utama publik mendukung dalam berbagai situasi terhadap Jokowi adalah ketika dia dianggap walaupun orang partai, walaupun kompromistis, tapi tidak memiliki beban masa lalu, cenderung tetap independen dan minimal tidak terikat kakinya tersandera seperti presiden-presiden sebelum. Saya ingin bicara sedikit soal PDI yang sampai sekarang belum mengatakan apa-apa, siapa yang akan dicalonkan, bahkan cenderung kadang-kadang suka agak nyinyir bilang belum tentu akan mendukung Jokowi loh, kita belum tentu akan mendukung Jokowi. Nah, statement-statement seperti itu menurut Anda akan kebalikannya tidak kemudian akan menggerus suara PDI? Misalnya kita melihat dinamika bagaimana PDI berhubungan dengan Jokowi selama dari 2014 hingga 2017 ini. Saya pikir penegasan secara otoritatif ya, bahwa PDIP dari awal memang menegaskan orang ini adalah petugas partai, sehingga rasa overconfident itu pasti ada dari PDIP begitu. Yang kedua juga kalau kita lihat PDIP mungkin secara jeli juga melihat survei-survei bagaimana efek dari elektabilitas dikait seorang calon presiden ataupun presiden yang lagi berkuasa terhadap partai. Harus diakui sampai detik ini dengan berbagai macam kasus yang ada termasuk kasus Ahok dikaitkan dengan PDIP, ketika Jokowi elektabilitas dan tingkat kepuasan publiknya tinggi, yang mendapatkan limpahan ternyata sampai detik ini adalah PDIP. PDIP di survei sangat tinggi, masih di atas 20% misalnya. Golkar, partai yang misalnya sudah mendukung jauh-jauh hari, cenderung stagnan. Nasdem yang sudah mendukung jauh-jauh hari, cenderung bahkan stagnan. Ini yang menurut saya mungkin dilihat sebagai fakta yang membuat PDIP akhirnya overconfident. Dan apakah ini kemudian akan tetap bertahan pada kondisi seperti ini? Saya pikir PDIP tetap harus berhati-hati ketika dia sebenarnya harus menyadari bahwa kemenangan PDIP di 2014 kemarin bukan karena faktor partai dan organisasi, tapi karena faktor Jokowi yang mendongkrak. Jadi tetap akan ada relasi yang kalau kemudian disikapi terlalu overconfident, bahkan cenderung misalnya ada sindiran-sindiran yang dilakukan oleh beberapa kader, bisa jadi kalau Jokowi semakin tinggi, PDIP tidak mendapatkan limpahan yang cukup besar. Bisa jadi seperti itu? Bisa jadi seperti itu. Oke, baik. Saya akan coba menyapa dari Sekjen PSI, Raja Juli Antoni yang sudah bergabung melalui sambungan telepon. Selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Ya, Mas Raja, kita sedang membahas tentang bagaimana Jokowi saat ini menjadi magnet bagi partai, baik itu partai besar maupun partai kecil atau partai baru seperti partai PSI. Nah, dari PSI sendiri sebenarnya seperti apa sih strategi mengusung Jokowi dengan mengatakan dari awal bahwa akan mendukung Jokowi, tetapi sebenarnya kalau dari faktualnya kan PSI saat ini baru mendapat SK pengesahan Menkumham dan masih harus mengikuti verifikasi parpol. Ya, terlepas dari soal apakah tadi misalkan survei Pak Jokowi tinggi atau rendah, tapi perlu saya ungkapkan di sini bahwa saya salah seorang pendiri partai dan alasan kenapa kami mendirikan partai salah satunya memang melihat figur Pak Jokowi. Jadi kalau secara sederhana mungkin saya bisa katakan Pak Jokowi ini ya semacam bapak ideologis PSI gitu ya. Karena kita melihat ya sebagai partai anak muda, kita melihat bahwa Jokowi ini adalah bukti konkret adanya berkah demokrasi. Ya, demokrasi selama ini, praktek demokrasi yang kita alami selama ini adalah demokrasi yang oligarkis, demokrasi yang elitis gitu ya. Tetapi kemudian Pak Jokowi sebagai
ordinary person, ya, orang yang misalkan Sydney Morning Herald mengatakan Pak Jokowi adalah Jokowi from riverbank slum, gitu ya. Orang biasa yang hidup di pinggiran sungai yang pernah tergusur, tetapi karena demokrasi dia kemudian menjadi seorang presiden, gitu. Dia tidak punya beban masa lalu. Dan pemilu yang lalu menunjukkan juga apa yang disebut sebagai politik partisipatif, gitu. Nah, dengan pemilu 2014 dengan sosok Pak Jokowi itulah yang kemudian menjadi inspirasi kami sebagai anak muda. Kami ingin mengatakan kepada publik bahwa politik sebenarnya tidak seperti dipersepsikan oleh banyak orang adalah kotor. Ketika politik dikelola secara baik oleh orang semacam Pak Jokowi, maka sebenarnya politik adalah justru memiliki manfaat yang luar biasa besarnya, gitu. Oke. Jadi kami dari PSI sih tidak terlalu peduli sebenarnya dengan fluktuasi elektabilitas Pak Jokowi dan sebagainya, karena secara jujur katakan bahwa beliau adalah inspirator kami anak-anak muda untuk mendirikan partai. Dan oleh karena itu ketika tanggal 11 April 2017 lalu kami DPP secara lengkap diterima oleh Pak Jokowi di istana, ya kami sampaikan secara resmi ke Pak Jokowi maupun setelah itu ke publik bahwa ya PSI mendukung Pak Jokowi pada pemilu 2019 nanti. Oke, baik. Apa yang akan dilakukan oleh PSI dalam jangka waktu saat ini, 2 tahun ke depan menjelang pemilu 2019 untuk kemudian benar-benar bekerja mendukung Jokowi? Dengan keterbatasan yang kami miliki sebagai partai baru, kami sekarang banyak bergiat di sosial media. Alhamdulillah kami sekarang jumlah fans misalkan di Facebook nomor 2 setelah Gerindra. Dan kalau kita lihat fanpage kami, sudah 2 bulan ini kami menjadi partai yang selalu mencoba mengklarifikasi isu-isu hoax yang beredar di media sosial tentang Pak Jokowi. Ya, kemarin ada diisukan bahwa Pak Jokowi mengundang grup K-pop dari Korea misalkan untuk peringatan 17 Agustus. Ketika kami coba mencari informasi ke dalam, ternyata itu bukan untuk Agustus tapi lebih kepada SEA Games. Dan kemudian kami coba share di fanpage kami dan kami coba viralkan bahwa ini tidak benar sesungguhnya. Banyak isu-isu semacam itu karena kami berbicara pada kelompok milenial, anak-anak muda yang menggunakan gadget sebagai media komunikasi. Maka salah satu yang sangat mungkin kami lakukan sekarang untuk mensupport Pak Jokowi adalah mengklarifikasi berita-berita hoax yang diproduksi oleh lawan politik, fitnah yang diproduksi oleh lawan politik. Oke, baik, ditahan dulu Mas Raja, nanti akan kita sambung seperti apa sebenarnya peluang partai baru maupun partai lama kemudian mendulang suara dengan menyatakan mendukung Jokowi. Kita akan sambung lagi nanti setelah jeda komersial berikut.